Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan berbicara mengenai pupuk apa sih yang bisa membuat sawit kita ini menjadi besar-besar dan berat. Tentu apa yang saya bicarakan ini berdasarkan dari beberapa literasi yang saya rangkum, dan tentunya semoga ini bisa bermanfaat setidaknya sebagai bahan perbandingan dalam tata laksana berkebun kelapa sawit tentunya. Teman-teman, memang tujuan kita memupuk itu adalah untuk membuat sawit kita berproduksi tinggi. Tentunya bukan hanya masalah pupuk saja teman-teman, yang sering saya utarakan, saya sering sampaikan bahwa penggunaan benih yang baik juga menjadi faktor utama. Ketika memang benih sawit yang kita tanam itu kurang baik, meskipun kita melakukan pemupukan secara ugal-ugalan juga tentu hasilnya juga bisa dikatakan kurang memuaskan. Ya, memang mungkin bisa berbuah baik, namun bisa dikatakan produktivitasnya tidak begitu menyenangkan, dan ketika kita kalkulasikan antara kebutuhan pupuk dan penghasilan tentu itu tidak berimbang. Dan tentunya teman-teman, penggunaan benih yang baik juga harus kita lakukan supaya memang kebun kita ini memiliki produktivitas sesuai dengan apa yang kita harapkan tentunya, amin. Nah teman-teman, pemupukan memang salah satu faktor yang sangat penting dalam berkebun kelapa sawit, karena sudah banyak sekali bukti-bukti nyata ketika memang menanam sawit tanpa melakukan pemupukan maka hasilnya akan kurang memuaskan. Itu sudah banyak terjadi dan banyak buktinya, apalagi kalau memang sudah menggunakan benih yang kurang bagus dan diimbangi atau dibarengi dengan pemupukan yang kurang maksimal. Tentunya kita mengharapkan mimpi-mimpi kita yang kita harapkan, kita memiliki sawit dengan produktivitas tinggi serta memiliki penghasilan yang wow dari berkebun kelapa sawit, itu sulit tercapai. Maka dari itu kedua-duanya tentu harus kita imbangi. Dan tentunya teman-teman, dari berbagai pupuk yang kita tebarkan, kita memiliki tujuan-tujuan tertentu. Tentunya pasti memiliki fungsi-fungsi yang memang kita tujukan untuk produktivitas kelapa sawit kita. Salah satunya yang ingin kita capai adalah memiliki kelapa sawit atau buahnya itu memang bisa menjadi jumbo atau besar. Kemudian yang kedua adalah berat janjangnya itu ya bisa menjadi lebih berat itu teman-teman. Nah, pupuk apa sih yang harus kita berikan? Tentunya teman-teman, sebelum kita membahas pupuk apa yang harus kita berikan untuk memperoleh tujuan yang kita maksud, saya disclaimer bahwa keseimbangan pemupukan itu diperlukan. Jadi meskipun kita sudah tahu pupuk ini fungsinya untuk memperbesar dan memperberat buah, tentunya kita juga harus mengimbangi dengan pupuk-pupuk yang lain karena keterikatan fungsi teman-teman, itu yang terpenting. Nah, sebagai kita sebagai petani tentunya kita harus benar-benar paham betul pupuk yang kita tebarkan. Dan pupuk apa sih? Sesuai dengan literasi yang saya baca bahwa pupuk KCL itu adalah pupuk yang memang terkonsentrasi untuk buah teman-teman. Jadi ketika kita ingin buah kita tidak mudah rontok, kalau untuk bukan hanya kelapa sawit ya, kalau untuk tumbuhan-tumbuhan atau tanaman-tanaman buah yang lain, kalau tidak ingin rontok, kemudian ingin buahnya cepat besar, cepat matang dan lain sebagainya, maka pemupukan KCL itu direkomendasikan teman-teman. Jadi bukan hanya kelapa sawit saja, untuk buah-buahan apapun pupuk KCL itu direkomendasikan untuk terutama untuk merangsang pembentukan buah, itu yang pertama. Yang kedua itu untuk memperbesar volume buah, meskipun bukan kelapa sawit dan buah-buah lainnya itu bisa memperbesar volume buah teman-teman. Kemudian yang ketiga itu tidak mudah rontok, dan kalau di kelapa sawit tentunya jarang ya sawit rontok, namun untuk tumbuhan lain atau buah-buahan yang lain itu bisa mencegah kerontokan, misalkan di petai, jeruk dan lain sebagainya itu teman-teman. Jadi fungsinya hampir sama. Di kelapa sawit pun itu juga sama, setelah memperbesar volume juga memperbesar memperpadat isi dari buah itu sendiri. Dan tentunya dengan pemupukan KCL yang
seimbang atau memang dengan dosis yang tepat, maka bisa kita dapatkan hasil buah yang besar dan berat serta cepat masak teman-teman. Itu yang terpenting. Jadi dengan pemupukan KCL yang rutin dengan dosis yang tepat, maka pembentukan buah itu akan lebih cepat terjadi, pematangan juga lebih cepat terjadi, dan pembesaran serta berat janjangannya juga akan kita capai. Itu teman-teman. Namun teman-teman, ada beberapa efek yang memang ditimbulkan dari pupuk KCL ini. Ya, dengan efek yang baik tadi, dengan memperbesar buah, memperpadat buah, tentunya di pelepah juga akan menjadi lebih padat sel-selnya teman-teman. Jadi ketika kita memang kebanyakan menggunakan KCL, maka pelepah itu akan menjadi lebih keras. Maka dari itu biasanya kalau kita sudah kebanyakan KCL, pelepah-pelepah itu akan menjadi keras dan tentunya kebanyakan juga akan menjadi memendek. Maka dari itu keseimbangan pemupukan harus dilakukan, misalkan dengan penggunaan pupuk urea, pupuk TSP, dolomit, dan lain sebagainya. Itu harus berimbang teman-teman. Jangan mentang-mentang kita ingin mencapai buah yang kita inginkan berat, terus kemudian besar, lalu pupuk-pupuk yang lain itu ditinggalkan. Maka dari itu nanti efeknya juga kurang baik, sehingga pertumbuhan kelapa sawit itu akan sedikit terganggu dan kemudian buah juga akan terganggu. Maka dari itu dari pertama sudah saya disclaimer bahwa keseimbangan pemupukan itu harus kita lakukan. Jangan melulu KCL tiap pemupukan KCL, harus diimbangi dengan urea, TSP, dolomit, bahkan boron. Itu teman-teman. Jadi mulai saat ini lakukanlah pemupukan secara seimbang dengan menggunakan pupuk-pupuk yang lengkap. Kemudian baik itu tunggal maupun majemuk sama saja. Yang penting kita memenuhi dosis yang kita inginkan dan sesuai dengan penghasilan kelapa sawit kita, itu yang terpenting. Mungkin hanya ini teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.